Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan, nikmat iman dan Islam, sehingga dalam keseharian kita masih senantiasa mendapatkan karunia yang luar biasa untuk disyukuri. Mari kita senantiasa bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah yang kemudian dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi suri teladan dan contoh bagi kita semua. Teman-teman sekalian, hari ini saya akan mencoba memberikan sedikit kultum mengenai sholat. Jadi sholat ini as-sholatu imanuddin ya. Sholat itu adalah tiangnya agama, sehingga merupakan kewajiban bagi kita semua menjalankan apa yang kemudian menjadi kewajiban kita, yaitu sholat. Nah, dalam Quran surah Luqman ayat yang ke-17, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya qimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asaba inna dzalika min azmil umur. Shadaqallahul azim. Ya, Luqman berkata, "Hai anakku, dirikanlah salat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah." Nah, apa yang kemudian terkandung di dalam ayat ini menjelaskan bahwa sebelum kita melakukan kewajiban-kewajiban, menyuruh orang berbuat baik, melarang orang berbuat kemungkaran, ada kemudian kewajiban yang lebih utama, yaitu bagaimana kemudian pengajaran yang diberikan Luqman kepada anak-anaknya, yaitu bahwa dirikanlah sholat. Jadi sholat dulu, baru kemudian nilai-nilai sosial lainnya. Nah, ini salah satu keutamaan sholat. Kenapa? Karena sholat itu sebenarnya adalah ritual agama ya. Ritual antara hablum minallah, tapi efeknya hablum minannas. Kenapa? Dalam ayat yang dikatakan bahwa innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar ya. Jadi sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar ya. Jadi hanya dengan sholat saja, itu nilai-nilai sholat akan membuat kita, mencegah kita dari berbuat perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Jadi ini dapat dijadikan sebagai suatu nilai plus dalam agama, bahwa sholat itu bukan hanya merupakan ritual agamais belaka, namun di dalamnya terdapat nilai-nilai sosial yang kemudian penting bagi kita untuk kita laksanakan. Nah, jadi mari kita perbaiki sholat kita perbaiki hubungan kita dengan Allah. Setelah itu ya, sesuai dengan ayat Luqman tadi, suruhlah manusia berbuat kebaikan ya, minimal kita mengajak mereka untuk sholat, kemudian cegahlah mereka dari perbuatan mungkar. Jadi kebanyakan orang itu berani menyuruh kebaikan, tapi tidak berani mencegah kemungkaran yang kemudian terjadi. Nah, kemudian dijelaskan surat, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu, terhadap apa yang menimpa kamu. Jadi entah itu ketika dalam proses amar ma'ruf nahi mungkar yang merupakan kewajiban ini, kita ditimpa berbagai macam cobaan, itu bersabar. Nah, itu kuncinya. Jadi tidak boleh misalnya, wah ujiannya terlalu berat, saya tidak bisa. Kita tidak boleh berputus asa, bersabarlah ya. Wasbir, bersabarlah, dan sesungguhnya hal-hal seperti itu sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 4 tahapan ini sebenarnya. Pertama adalah perintah sholat,
kemudian amar ma'ruf nahi munkar, kemudian bersabar. Nah, kenapa kemudian ujungnya bersabar? Karena setelah kemudian kita sholat, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita berdakwah, misalnya menyebarkan amar ma'ruf nahi munkar, itu hanya kita hanya menjembatani orang-orang. Kita tidak memiliki kemampuan untuk merubah orang-orang. Itu kenapa kita harus bersabar, karena segala hasil itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian teman-teman apa yang dapat saya sampaikan. Semoga memiliki nilai manfaat bagi kita semua. Nun wal qalami wa masturun fastabiqul khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.